Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore bagi yang ada di rumah juga. Mari kita siapkan hati kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami minta hambanya Bapak Kristio untuk membuka ibadah saat sore yang indah. Ya Tuhan, sesuai pemazmur, bahwa oleh karena janji-Mu kami berharap kepada-Mu. Karena kami tahu Tuhan, janji-Mu adalah firman-Mu sendiri yang sekali berfirman pasti jadi. Karena firman-Mu penuh kuasa, dan itu Engkau taruh, Engkau ukir dalam hati kami, dalam pikiran kami. Untuk itu Tuhan, dalam keadaan sekarang ini, kami mau tetap berpegang teguh kepada janji firman-Mu. Tuhan, pada saat sore hari ini, kami ingin bersama-sama mempersembahkan hidup kami dalam puji-pujian, bahkan dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Kau pakai kami, melayakkan kami dan mengampuni kami, sehingga pelayanan kami ini berkenan di hati-Mu. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai bibir mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga melalui firman-Mu yang diukir dalam hati dan pikiran kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami pulang dengan membawa sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kami persilakan duduk kembali, Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau lanjutkan dengan pujian, kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi dengan syukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Dan waktu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab kehadiranmu. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Dan waktu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab kehadiranmu. Kehadiranmu, kehadiranmu, ku bersuka sebab kehadiranmu. Kehadiranmu, kehadiranmu, ku bersuka sebab kehadiranmu. Bersuka, Ku bersuka sebab kehadiranmu. bersuka. Ku bersuka sebab kehadiranmu. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih. Sebentar kita akan dengarkan suara daripada Tuhan. Kita siapkan setiap hati kehidupan kita bersama, sehingga kita meroleh kekuatan untuk menjalani kehidupan ini yang ada. Kita mau siapkan hati kita untuk dibentuk oleh kuasa firman-Nya. Engkau Tuhan yang setia, tak perlu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sanggaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, Kembalikan kepada hamba-Nya yang sujud. satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sungguh benar ya Tuhan.
Seperti pujian ini Tuhan boleh mengingatkan setiap kami bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan ini. Kami tahu Tuhan bahwa perjalanan kehidupan mengiring Tuhan bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Ada banyak lika-liku yang harus kami lalui. Ada banyak hal yang diproses dari kehidupan kami. Namun kami rindu Tuhan bahwa Engkau membentuk kami seperti apa yang Tuhan mau. Berikan kami kerelaan hati untuk mau diubah oleh Tuhan. Kami tahu bahwa dengan kekuatan kami tidak mampu. Kami membutuhkan Roh-Mu yang kudus yang terus memperbaharui kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kebenaran firman Tuhan itu boleh mengubahkan kehidupan kami, boleh mengingatkan kami, bahkan boleh mendorong kami untuk terus mencintai Tuhan. Tolong hamba-Mu di dalam segala keterbatasan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya mengajak kita membuka satu bagian dari kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Markus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Ya. Di dalam perikop itu dituliskan tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Saya mengajak kita membaca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Kita membaca secara bergantian, Bapak Ibu Saudara. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu Ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu Ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lalulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini?
Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh memperhatikan ya di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana dikatakan pada waktu itu ya Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Di situ ada banyak orang yang datang kepadanya dalam jumlah yang sangat besar ketika dia sedang mengajar pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana ketika Yesus melihat, ya dikatakan melihat orang banyak, ia naik ke sebuah perahu, ya. Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh dan ia duduk di situ. Dan murid-muridnya ada di tepi danau. Jadi dia ada di atas sebuah perahu, dia mengajar mereka, murid-muridnya ada di seberang sana. Mungkin kita berkata, kira-kira kedengaran gak ya suaranya? Pastilah Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika dia berkhotbah kepada murid-muridnya, ketika dia menyampaikan tentang kerajaan surga kepada banyak orang, pasti mereka bisa mendengarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan kepada banyak orang pada waktu itu, ya, bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi kepada banyak orang. Apa yang dia sampaikan kepada mereka? Disampaikan tentang perumpamaan. Dia menyampaikan di dalam sebuah bentuk perumpamaan. Dikatakan bahwa bahwa kerajaan surga itu, Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat dikatakan menyampaikan dalam bentuk perumpamaan kepada mereka. Kita boleh melihat bagaimana Bapak Ibu Saudara pada masa itu, ya ini tentang cerita tentang penabur, ya. Kalau kita boleh melihat di dalam pertanian pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, bahwa seorang petani ya terlebih dahulu dia sebelum menabur benih, dikatakan dia harus mencangkul tanahnya terlebih dahulu gitu ya, membersihkan tanahnya. Pastilah kita bisa mengerti, memahami sebelum petani menabur benih gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dia harus membersihkannya terlebih dahulu. Lalu barulah dikatakan petani itu atau penabur itu menaburkan benih-benih itu. Nah, pada masa itu ketika belajar ke bagian ini Bapak Ibu Saudara, seorang petani atau penabur itu dikatakan pada zaman itu
benih itu bukan ditaruh di di sebuah tempat gitu ya, tetapi pada masa itu benih itu diambil dari kantong mereka gitu ya. Ada kantong diambil, setelah itu ditaburkan ya, ditaburkan. Dia menaburkan benih, dia tidak bisa menahan benih itu ketika apa? Ketika benih itu jatuh di pinggir jalan, Bapak Ibu Saudara ya. Dia tidak bisa menahan benih itu ketika jatuh di bebatuan, di semak duri. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan ya, dikatakan ada 4 jenis tanah. Dikatakan bahwa ketika benih itu ditaburkan, ada yang jatuh di pinggir jalan. Demikian juga ketika firman Tuhan, Injil itu disampaikan. Ya, di dalam tema besar Injil Markus ini adalah menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mulai melihat bagaimana Yesus menyampaikan perumpamaan ini, seseorang ketika dia menabur benih itu, ada yang jatuh di pinggir jalan ya. Seperti itu firman Tuhan ketika ditaburkan ya, dikatakan firman Tuhan itu ketika disampaikan, apa yang terjadi? Benih yang jatuh di pinggir jalan, dikatakan datanglah apa Bapak Ibu Saudara? Burung dan memakannya. Jadi tidak pakai lama Bapak Ibu. Benih itu ditaburkan, tidak lama kemudian ada burung datang dan memakannya. Demikian juga ketika firman Tuhan itu disampaikan kepada kita. Kadangkala firman itu belum sampai gitu ya, belum sampai. Ya. Hanya kita dengar. Ya, belum sampai ke dalam hati kita, sudah lewat gitu ya. Karena apa? Kita tidak peduli dengan firman Tuhan. Kadangkala kita datang ke gereja, ya, rutinitas saya sebagai orang Kristen. Kalau saya tidak datang ke gereja, nanti ya opo tetangga lihat saya gitu ya Bapak Ibu. Loh, harusnya kan orang itu hari Minggu datang ke gereja. Ya sudah, saya datang ibadah. Ketika kita datang ibadah pun, konsentrasi kita tidak kepada ibadah. Konsentrasi kita kemana gitu ya Bapak Ibu, melayang-layang kemana gitu ya. Kalau ibu-ibu, aduh, kompor wis tamatino ndak yo. Nah, aduh bapak-bapak, lah itu colokan listriknya wis tak lepas ndak ya. Wah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kala konsentrasi kita tidak terfokus untuk beribadah. Disampaikan firman Tuhan. Iya. Setelah itu wis lewat gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kadangkala firman Tuhan itu disampaikan kepada kita, belum sampai ya, hanya kita dengar gitu ya. Hanya sampai kita mendengar, belum masuk ke dalam hati kita. Seakan-akan wes lewat, ya sudah gitu ya. Pulang ke rumah, ya pulang gitu ya. Ada yang berubah? Enggak. Karena apa? Firman Tuhan tadi wes gak diingat lagi Bapak Ibu. Kita mulai melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana perumpamaan ini disampaikan kepada banyak orang pada waktu itu. Ini pun berguna bagi zaman kita sekarang ini.
berguna bagi hidup kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, makanya arti dari perumpamaan ini dijelaskan di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan ditaburkan, dikatakan apa? Iblis datang gitu ya. Iblis datang dan mengambil firman Tuhan itu. Lalu kita boleh melihat, ya, ini boleh menjadi sebuah koreksi bagi kehidupan kita. Ketika perumpamaan ini disampaikan gitu ya, dikatakan bahwa benih itu, benih yang kedua ya, benih yang kedua itu jatuh gitu Bapak Ibu Saudara, di mana? Di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ya. Penabur ini, petani ini menabur benih. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ya. Atasnya kelihatan tanah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau nanam gitu ya, kadang-kadang ya wes dilempar gitu ya. Padahal dalamnya itu ada batu-batu gitu ya. Ada kerikil-kerikil. Benih jatuh, tumbuh. Sudah tumbuh, wah kita senang gitu ya Bapak Ibu Saudara. Benihnya tumbuh dengan baik. Tetapi di dalamnya ada batu. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa menancapkan akarnya lebih dalam lagi. Apa yang terjadi? Tumbuh ke atas, iya. Tetapi tumbuh ke bawah, akarnya tidak bisa masuk ke dalam tanah karena terhambat oleh batu-batu. Demikian juga firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu ditaburkan bagi kita, kita mendengar, kita mengolahnya di dalam pikiran kita. Ya, firman Tuhan itu penting gitu ya. Oh, firman Tuhan itu menegur saya. Sudah mulai ya Bapak Ibu Saudara, ya. Mulai bertumbuh gitu ya. Tetapi belum lama. Karena apa? Karena firman Tuhan ini tidak mampu mengubah hidup kita. Karena apa dikatakan? Coba Bapak Ibu melihat di dalam ayat yang ke-16-nya gitu ya. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Di bagian ini Bapak Ibu, kita boleh melihat ketika firman Tuhan itu sudah kita dengar ya, mulai kita bertumbuh, tetapi karena ada penderitaan, ada persoalan, ada permasalahan yang mungkin menimpa kehidupan kita. Siapa sih manusia yang tidak menghadapi masalah? Siapa sih manusia yang tidak mengalami pergumulan? Siapa sih manusia yang tidak menderita? Firman Tuhan yang kita dengar, ketika sudah didengar, mulai tertanam di dalam hati kita, tidak bisa berakar Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa bertumbuh juga. Dikatakan ketika ada sinar matahari, maka segeralah layu. Firman Tuhan itu tidak mengalami pertumbuhan. Karena apa? Beratnya beban yang menindih kehidupan kita mungkin. Oh Tuhan, berat sekali pergumulan ini. Kita mulai bertanya lagi, di mana Tuhan ketika ada pergumulan?
Kok Tuhan seakan-akan diam? Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak peduli dengan pergumulan saya. Padahal Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Mungkin hanya kita yang merasa bahwa Tuhan itu seakan-akan diam, tidak peduli dengan keberadaan kita. Akhirnya apa? Kita mulai jauh dari Tuhan. Mulai meninggalkan Tuhan, mulai meninggalkan persekutuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak jarang loh orang Kristen melakukan hal yang demikian. Ya. Ketika hidupnya diberkati, oh Tuhan Engkau baik gitu ya. Engkau sungguh baik. Tetapi ketika ada problem, ada masalah gitu ya, di hari-hari kita saat ini Bapak Ibu Saudara, mungkin di tengah-tengah pergumulan, kebutuhan, kehidupan kita di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita mulai mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Kita mulai jauh daripada Tuhan dan bahkan bisa meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat di sana dikatakan bagaimana di dalam ayat yang ke-7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Ya. Firman Tuhan ya, yang ditaburkan tadi bertumbuh Bapak Ibu, bertumbuh. Tanaman ini dan semak duri sama-sama bertumbuh. Ya, ini perumpamaannya demikian. Benih ini tumbuh, semak duri juga tumbuh bersama gitu ya. Lalu setelah benih ini tumbuh besar, semak durinya bertumbuh besar, mana yang lebih kuat? Semak durinya dikatakan melilit ya, menghimpit benih yang tumbuh ini. Akhirnya apa? Akhirnya mati. Firman Tuhan yang ditaburkan bagi kita, firman Tuhan disampaikan bagi kita, bertumbuh Bapak Ibu ya, kita dengar, kita mulai mengerti, kita mulai tanam di dalam hati kita, sudah mulai bertumbuh, berakar. Mulai bertumbuh, bertumbuh ya, kerohanian kita mengalami pertumbuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kekhawatiran akan dunia ini dan segala tipu daya ya, serta keinginan-keinginan. Akhirnya apa dikatakan? Masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak menghasilkan buah. Sungguh ironis sekali Bapak Ibu. Kita ini mengalami pertumbuhan ya, dikatakan kita sudah mulai bertumbuh. Tetapi karena kekhawatiran ya, hati kita begitu terpikat dengan segala apa yang ada di dalam dunia. Sehingga apa? Sehingga firman Tuhan itu kita lupakan. Seharusnya kekhawatiran itu sebenarnya boleh ada Bapak Ibu ya, tetap ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kadangkala kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita ya.
Kita terlalu khawatir dengan apa? Dengan segala apa yang kita punya. Besok bagaimana ya? Besok seperti apa? Besok dan besok gitu ya. Bahkan ada banyak orang yang sudah mulai hatinya bagaimana? Hatinya begitu terpikat dengan segala apa yang ada di dalam dunia. Kalau bisa, waktu itu bukan hanya 24 jam. Gitu ya. Karena tidak cukup untuk cari uang gitu ya. Pagi, pulang, malam gitu ya. Ada nyanyinya gitu ya Bapak Ibu. Kalau pergi pagi, pulang, malam gitu ya. Hanya karena apa? Cari uang. Mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Sampai lupa kepada sumber pemberi berkat itu sendiri. Hatinya sudah dipikat oleh apa? Segala yang ada di dalam dunia ini. Kalau ya saya tidak seperti ini, besok bagaimana anak-anak saya? Besok bagaimana keluarga saya? Bapak Ibu, seluruh tenaganya dihabiskan, diforsir untuk apa? Mencari harta dunia. Bekerja itu sudah seharusnya bagi kita gitu ya. Tetapi kalau sampai kita lupa kepada keluarga, lupa kepada istri, lupa anak gitu ya. Berangkat pagi-pagi anak belum bangun, pulang larut malam, anak istri sudah pada tidur. Kapan ketemunya? Hanya karena apa Bapak Ibu Saudara? Mencari harta, harta dan harta. Sehingga apa? Firman Tuhan ketika didengar itu tidak bisa bertumbuh. Karena hatinya sudah terpikat kepada apa? Segala apa yang dia miliki. Apa yang saya punya. Ya kalau ke gereja ya ke gereja gitu ya. Hari Minggu gereja ya gereja. Selebihnya dari hari Senin sampai Sabtu, wah gak usah bawa Tuhan gitu ya. Ini pekerjaan. Hari Minggu ya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari hari Senin sampai hari Minggu itu miliknya siapa sih? Miliknya tuh Tuhan. Kita ada di dalam sebuah ruang dan waktu yang memang Tuhan atur bagi setiap kita. Tidak boleh membeda-bedakan hari Senin sampai Sabtu itu miliknya saya. Kalau Minggu miliknya Tuhan. Tidak bisa. Senin sampai Minggu semuanya itu, hari itu adalah miliknya Tuhan. Ketika Tuhan menitipkan berkat yang berkelebihan kepada kita pun, hati kita tidak boleh terpikat di dalamnya. Karena apa? Suatu kelak, suatu waktu, semua akan kita tinggalkan. Jadi hati kita harusnya melekat kepada siapa? Melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat gambaran perumpamaan ini. Ini yang ketiga, bagaimana firman Tuhan itu jatuh di semak duri. Benih firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh, apalagi menghasilkan buah. Padahal yang Tuhan tuntut dari setiap kehidupan orang percaya adalah menghasilkan buah. Maka di dalam bagian yang keempat, di sana dikatakan benih, yang sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh subur dan berbuah. Hasilnya ada 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ya, Bapak Ibu Saudara, perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orang dan kepada kita
pada masa sekarang ini. Kita ada di mana? Ya. Ketika firman Tuhan itu ditaburkan, apakah hati kita seperti tanah yang subur? Firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kita. Lalu firman Tuhan itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Sekalipun Bapak Ibu di dalam proses pertumbuhan kita, di dalam proses pengiringan kita kepada Tuhan, bukan sebuah perjalanan yang mudah. Kadangkala Tuhan mengikis karakter-karakter kita yang tidak baik. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Kadangkala ketika kita ditegur, jangan bilang, oh, firman Tuhan itu bukan untuk saya. Tuh, untuk teman saya yang di sebelah itu. Nah, kadangkala Bapak Ibu Saudara itu yang terjadi. Tetapi ketika kita sebagai tanah yang subur, ya, kita boleh mengatakan, saya siap untuk apa? Untuk dibentuk oleh Tuhan. Saya siap untuk diubah oleh Tuhan. Mungkin ada kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita relakan hati kita untuk apa? Untuk dibentuk. Kadangkala Bapak Ibu, karakter-karakter kita yang tidak baik itu tidak kelihatan ketika berhadapan dengan banyak orang. Ya. Tetapi ketika kita ada di tengah-tengah keluarga, disitulah akan kelihatan siapa kita yang sebenarnya. Makanya sering ditanyakan, kalau mau tahu suaminya, tanyakan istrinya. Kalau mau tahu istrinya, tanyakan anak-anaknya gitu ya. Kalau ada pembantunya, tanyakan pembantunya seperti apa majikannya gitu ya. Karena apa? Ketika kita berhadapan dengan orang banyak, gak akan ketok katanya orang gitu ya. Semua yang dikeluarkan yang manis gitu ya. Yang manis, yang baik-baik. Tetapi ketika kita ada bersama dengan keluarga, bisa aja akan kelihatan. Bapak Ibu Saudara, ketika firman Tuhan itu menegur kita, ya, dikatakan memang itu tidak mudah. Ketika firman Tuhan itu kita dengar terus masuk ke dalam hati kita, mengikis bagian-bagian dalam kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu bukan hal yang mudah. Ada orang yang mengeraskan hati, ya. Ada yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan, ya. Tetapi ada juga orang yang mau merelakan hatinya. Oh ya Tuhan, aku salah. Bentuk aku. Terima kasih Tuhan, tegur aku melalui firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini boleh menjadi sebuah koreksi bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Posisi kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Posisi kita ketika firman Tuhan itu ditaburkan bagi kita. Apakah seperti yang jatuh di pinggir jalan? Apakah seperti yang jatuh di tanah yang berbatu? Hanya sebentar saja layu kemudian. Apakah yang jatuh di semak duri? Kelihatannya subur gitu ya, bertumbuh, setelah besar dihimpit oleh semak duri, bahkan dililit sampai mati. Tidak bisa bertumbuh, tidak bisa menghasilkan buah. Apakah kita ada di tanah yang subur? Kita menerima firman Tuhan dengan baik. Ada kerelaan di dalam hati kita untuk mau dibentuk oleh Tuhan, untuk mau diubah oleh Tuhan.
Karena apa Bapak Ibu? Manusia tidak bisa mengubah sesamanya manusia. Firman Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja berkarya di dalam hati manusia. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kiranya boleh mendorong setiap kita, bahwa setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita boleh berkata, Tuhan, terima kasih, saya mau bertumbuh di dalam Tuhan, saya mau diubah oleh Tuhan, supaya kehidupan saya boleh semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, bukan semakin mirip dengan dunia. Ya, dunia itu membawa kita kepada kesesatan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebuah kerinduan di dalam hati kita masing-masing. Tuhan, saya rindu bahwa setiap hari hidup saya boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Melalui yang saya pikirkan, melalui yang saya ucapkan, melalui tindakan saya sehari-hari, kehidupan saya boleh semakin lebih baik. Tidak ada cara yang lain Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bertumbuh, bagaimana kita bisa berbuah, kecuali melalui firman Tuhan. Ada kerinduan di dalam hati kita untuk apa? Untuk menggumulkan firman Tuhan. Kalau ya, biasanya di awal tahun kita berjanji kepada Tuhan gitu ya. Tuhan, aku berjanji di tahun ini saya bisa baca Alkitab sampai selesai, dari Kejadian sampai Wahyu. Ada banyak janji-janji kita kepada Tuhan di awal tahun ya. Tuhan, saya mau setia, saya mau melayani Tuhan lebih giat. Wes, kalau dibilang orang ya, saketapruk janjinya gitu ya, so ake-ake gitu ya. Janji kita begitu banyak, mungkin melebihi jari kita yang 10 ini. Tuhan, aku berjanji, Tuhan, aku berjanji, lebih setia, lebih ini. Tuhan bilang dari atas, ya, tapi kapan mau kerja? No, gitu ya janjimu. Bapak Ibu, kita yang berjanji kepada Tuhan, ya, setidaknya kita mau belajar untuk apa? Untuk setia. Kita mau belajar untuk mau taat kepada Tuhan. Makanya kalau dibilang mengikut Tuhan itu apa? Selangkah demi selangkah. Selangkah lebih maju, bukan selangkah lebih mundur. Harus lebih maju di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Benar, masa-masa kita di tengah-tengah pandemi sekarang ini, mungkin kadangkala kita mengeluh Bapak Ibu ya. Karena apa? Berbagai pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Inilah realita di mana kita berada. Tetapi bukan menyurutkan semangat kita, gairah kita untuk apa? Untuk mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan dengan setia. Sampai pada akhirnya dikatakan bahwa kita boleh menghasilkan buah. Buah yang bagaimana? Buah yang kecut, apa yang manis gitu ya. Tentunya buah yang manis yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dari kehidupan kita ini loh Bapak Ibu Saudara, orang lain boleh merasakan Kristus itu benar-benar hidup di dalam kehidupan kita. Mereka boleh merasakan kebaikan kita. Mereka boleh merasakan kehangatan cinta kasih kita kepada mereka. Mereka boleh merasakan kepedulian kita. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Kita boleh mengambil sebuah komitmen di dalam hati kita. Saya mau bertumbuh. Saya mau bertumbuh untuk menghasilkan buah. Buah yang memuliakan Tuhan. Aku mau hidup semakin serupa
dengan Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, Terima kasih. Engkau tahu setiap kerinduan kami, Tuhan. Di dalam kehidupan pengiringan kami, ada kerinduan hati kami yang terdalam, bahwa kami, ketika kami mendengar firman-Mu, Tuhan, firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu itu, Tuhan, boleh tertanam di dalam hati kami. Kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Tuhan, kami sadar, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, sehingga kehidupan kami, Tuhan, boleh mencerminkan Kristus yang sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu, Tuhan. Mungkin mereka di tengah-tengah segala pergumulan mereka, baik pergumulan mereka pribadi lepas pribadi, di dalam keluarga mereka, terhadap anak-anak mereka, bahkan di dalam pekerjaan usaha mereka. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, kiranya Tuhan yang boleh menopang kehidupan mereka. Mereka tetap menyatakan Kristus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kalian, akan saya bacakan beberapa pengumuman untuk kegiatan-kegiatan ibadah kita sepekan ke depan. Untuk Jumat depan, ibadah tempat ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Thomas. Pujian Ibu Louis, kolekte Ibu siapa ini? Bu In ya, Bu Iin, keyboard Saudara Yanto, pengumuman Bapak Imam. Kebaktian umum di Dharma Harapan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Muda Rian Waruwu. Ada beberapa tambahan pengumuman. Ini ada rilis dari Satgas COVID-19 pusat bahwa PPKM akan diperpanjang. Jadi PPKM itu berakhir tanggal 25, nanti diperpanjang 2 pekan lagi. Benar apa kata Bu Yuni, berakhir pada 18 Februari. Jadi mungkin kita bisa bersama-sama mendukung, bahkan turut serta menjadi bagian dari anak-anak Tuhan yang ikut membantu agar semua pandemi ini cepat berakhir, karena bagaimana juga pandemi ini juga memporak-porandakan kita semua. Kita merasakan itu semua. Terima kasih. Dan untuk selama PPKM ke depan ini, ibadah di tempat ini tetap dilaksanakan pada pukul 17.00 atau jam 5 sore. Demikian beberapa pengumuman yang bisa saya sampaikan. Untuk doa penutup akan dilayani Ibu Pendeta Juni. Ibu Pendeta Juni. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan bahwa hanya Roh-Mu yang kudus yang boleh mengubahkan setiap kehidupan kami,
mengubah kami, membentuk kami seturut dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Berikan kami kerelaan hati ketika kebenaran firman Tuhan itu ditaburkan bagi kami. Ketika kebenaran firman Tuhan itu menegur dan mengingatkan kami. Mungkin begitu menyakitkan bagi kami Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa ketika Roh Kudus itu bekerja berkarya di dalam kehidupan kami mau dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami, mampukan kami, supaya kami dengan rela hati kami mau dibentuk oleh Tuhan, seperti apa yang Tuhan mau bagi hidup kami. Engkau adalah penjunan dan kami adalah tanah liat. Biarlah Tuhan, semuanya boleh terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi hidup kami. Kami rindu Tuhan, bahwa kehidupan kami di dalam mengiring Tuhan boleh menghasilkan buah yang baik, buah yang memuliakan Tuhan. Dan hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi anggota keluarga kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Bagi mereka yang tidak hadir pada malam hari ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan, di tengah-tengah usia lanjut, kiranya Tuhan yang boleh menghibur dan menguatkan mereka. Di tengah-tengah pergumulan, tantangan kehidupan, kiranya Tuhan yang boleh memberikan jalan keluar. Di tengah-tengah segala pergumulan dan tantangan yang mereka hadapi. Di tengah-tengah kelemahan tubuh, kiranya Tuhan yang boleh menjamah. Kiranya Tuhan yang boleh memulihkan mereka di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka. Tuhan, malam hari ini kami teringat untuk Ibu Brahmo. Di tengah-tengah kelemahan tubuhnya, kiranya Tuhan boleh menjamah. Kiranya Tuhan boleh pulihkan, sehingga Ibu Brahmo boleh beribadah kembali dan boleh menyaksikan akan cinta kasih Tuhan yang dia boleh rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini. Keluarga demi keluarga, Engkau boleh menilai kami satu persatu. Di tengah-tengah segala pergumulan kami ya Tuhan. Baik di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, bahkan ke anak-anak kami yang sekolah. Tuhan, Engkau yang boleh menolong dan memberkati mereka. Tuhan, kami percaya bahwa di tengah-tengah pandemi ini, kami boleh merasakan akan kemurahan Tuhan. Kami boleh merasakan akan pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan TPI Tenggor di tempat ini. Kiranya Tuhan boleh tambahkan jumlah orang-orang yang boleh percaya kepada Tuhan. TPI Tenggor di tempat ini boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Secara umum kami berdoa untuk perkembangan gereja Tuhan, Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Kiranya Tuhan yang boleh menolong dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya belas kasihan-Mu Engkau nyatakan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, di tengah-tengah situasi ini, ada banyak di antara kami yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, bahkan kesusahan, bahkan pergumulan. Kiranya Tuhan boleh menolong akan para pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa vaksin boleh
diberikan bagi masyarakat Indonesia. Dan kami berdoa kiranya COVID ini boleh berlalu dari bangsa dan negara kami. Tuhan, kami percaya bahwa biarlah semuanya boleh terjadi seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi juga ya Tuhan, kami akan pulang, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu tetap Engkau nyatakan atas hidup kami, sehingga kami boleh sampai di tengah-tengah keluarga kami dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus boleh memimpin dan menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam